Jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung Tribuners. Kali ini Mutiara sudah kedatangan narasumber yang akan berbincang dan menemani selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan kebetulan juga nih di studio Tribun Lampung ini sudah hadir yang kemarin mungkin Tribuners kalau misalkan baca berita di Tribun Lampung ya, ada selebgram cantik yang viral karena dia ini membuat video istilahnya membahas jalan-jalan rusak yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Nah, kebetulan Tribuners Mutiara sudah langsung mendatangkan dari Lampung Selatan ini ya, Mbak Umu Hani. Halo Mbak, gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik Mbak Muti, sehat. Mbak Muti gimana sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak kalau boleh tahu ini pertama kalinya ke Tribun Lampung? Iya bener banget nih, ini luar biasa, terima kasih banyak ya untuk Tribun Lampung ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa, Tribun, thank you Mbak. Oke, nah ini Tribuners mungkin sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan video viralnya kemarin nih Mbak Umu, boleh dong Mbak Umu ceritain kegiatan sehari-harinya ngapain aja, terus juga dan untuk saat ini mungkin kesehariannya apa saja yang dilakukan Mbak? Oke, jadi untuk keseharian sih ibu rumah tangga seperti biasa ya pada umumnya ya. Cuma ibu rumah tangga yang mungkin agak susah bangun pagi. Terus selain itu kegiatan juga ya ada bisnis kecil-kecilan juga sama suami, terus ngurusin anak-anak, kebetulan anak ada 4 ya. Banyak juga nih Mbak. Iya dong, kejar target ya. Iya. Jadi anaknya ada 4, terus ngurus suami, rumah tangga, ada bisnis kecil-kecilan ya, konten kreator juga sih. Jadi kayak ya influencer, konten kreator merangkap itu. Merangkap semuanya ya. Sama beraspirator, udah itu aja. Oke. Dan menariknya nih ya, konten kreator dan Mbak Umu ini memang cukup aktif di media sosial ya, dan salah satunya Instagram. Ini kan kemarin Mbak Umu kita melihat bahwasannya di postingannya Mbak Umu ini akhirnya viral, bahkan sampai kita repost ulang pun ternyata ini viral juga gitu kan, memunculkan banyak komentar dari netizen terutama. Nah Mbak Umu boleh dijelasin gak sih awal mula akhirnya kepikiran kenapa sih sampai buat video komentarin tentang jalan rusak yang ada di Kabupaten Lampung Selatan? Oke, sebenarnya sih itu awal aku beraspirasi itu dari tahun 2020. Oke, dari tahun 2020. Iya. Jadi kalau boleh di flashback lagi, ketika itu aku memeralkan jalan yang memang di lokasi tempat aku tinggal sendiri, itu di Tanjung Bintang, lokasinya di Jati Baru. Jadi ketika itu memang murni jalan dari Tanjung Bintang itu puluhan tahun belum pernah dibenerin sama sekali gitu ya Mbak Muti ya. Terus dan aku tuh mengalami kecelakaan dan ketika itu lagi bonceng anak naik motor, terus anak juga sempet kayak jatuh ketimpa motor. Terus aku tuh kayak yang langsung ya Allah gini banget sih nih jalan gitu kan. Terus ngelihat beberapa postingan teman-teman, keluhan teman-teman soal jalan, kayaknya wah gimana ya cara bisa bantu seperti apa gitu kan. Sedangkan waktu itu memang belum terpikir untuk ke media sosial. Ke media sosial. Ya, karena aku mikirnya iya, gue rakyat jelata, gue mau ngapain, tapi lama-lama aku belajar ternyata salah satu fungsi dari media sosial jika kita gunakan dengan baik dan benar ya bisa bermanfaat baik untuk orang banyak gitu kan. Jadi awal mulai nih, kalau boleh sedikit cerita waktu itu awalnya aku di depan rumah sebenarnya ada kubangan besar banget ya, waktu itu jalannya masih rusak juga. Terus anak aku tuh kayak mandi, kalau kata orang Jawa kayak ciblon gitu. Jadi dia ciblon. Dia ciblon, terus dia tuh foto pakai ban gitu di kayak kubangan. Kalau orang bilang juga keceh-keceh ya itu ya. Terus dia ciblon, terus aku foto nggak sengaja pakai handphone, kok pas aku post nih di Facebook kok kayaknya, terus tiba-tiba orang tuh kayak, nah ini nih menggambarkan destinasi Jalan Tanjung Bintang. Terus aku langsung terpikir Kak, dan Masya Allahnya malam itu tuh hujan deras banget. Dan seketika hujannya berhenti jam 11 siang pada hari itu. Aku ingat tanggal bulan Februari, aku ingatnya ya Kak ya. Dan aku tuh langsung bergegas kayak mana caranya, tapi ada teman yang bilang kayaknya jangan diunggah deh anak lo, takutnya kena kayak ini anak deh, eksploitasi anak gitu. Oh iya juga ya. Terus teman ngomong kayak mana caranya, terus tiba-tiba aku kayak punya ide, kenapa nggak gue aja gitu. Jadi bener-bener itu spontan banget ke Kamuti. Aku tuh jam 12 berangkat dari rumah, bener-bener yang nggak terfikir, konsep itu tidak terfikir sama sekali. Yang aku tahu aku cuma mau mandi lumpur di jalan sepanjang yang ada di Tanjung Bintang ketika aku jatuh itu. Seketika itu juga aku mandi lumpur jam 1 lah ya, selesai itu jam 4 dan banyak banget ternyata yang ngedukung aksi yang dilakukan. Aksi itu di pinggir jalan yang mungkin memang ada yang sudah kenal sama aku di jalan, mungkin ada juga yang bingung. Terus ada hal lucu juga yang tiba-tiba ada ibu-ibu dari kayak rumah makan yang kayak aku kecelakaan, jadi sampai dia itu bawain obat merah gitu. Dia ngomong Jawa gitu kan, dia bilang sampai ngopo londo
katanya. Terus dia bawa obat merah, terus aku ketawa kan. Akhirnya dia ngasih aku makan, ada itu rumah makan Padang di persimpangan gitu. Ya aku senang gitu, ternyata sebegini sedukung ini nih warga gitu loh. Dan aku tuh nggak terpikir untuk blow up itu sampai sempat ya nasional lah kalau dikatakan waktu itu ya. Terus akhirnya aku unggah postingan di jam 5 sore ketika aku udah pulang, udah bersih-bersih segala macam. Aku tinggalin handphone nih. Aku nggak berpikir untuk yang bakal gimana. Terus tiba-tiba handphone tuh tiba-tiba lowbat sampai bener-bener lowbat banget. Dan aku lihat, oh yang bagian udah sampai ribuan, kataku. Aku kaget, shock, panik, bingung, takut. Jujur dari situ awal mula aku tuh ngerasa, ya Allah ini harus gimana? Gitu. Bingung harus ngapain? Bingung ya? harus apa? Ini ketika baca kolom komentar tuh bener-bener kayak panik attack gitu loh, harus apa ini, harus kemana gitu, bener-bener karena baru pertama kali itu merasakan sesuatu yang bener-bener kayak ada hujatannya, ada maafnya ngomong pujiannya. Gitu. Jadi bingung, bener-bener bingung. Dan semakin seiring berjalannya waktu banyak juga intimidasi gitu, banyak segala macam yang menghantam aku, terutama kayak keluarga juga kena imbasnya gitu. Oh, sampai ada seperti itu, Mbak? Wah, ada ya. Kalau mau di flashback lagi, aku tuh sebenarnya cengeng, jujur ini. Sumpah ini baru diterima lah. Aku opening itu karena aku tuh paling nggak bisa ya ngelihat ketika aku ngerasa, oh ya udah ini aku ngerasa aku bisa bermanfaat kok untuk orang banyak gitu. Aku pikir semua orang bakal ngedukung karena ketika itu hujatan tuh datang banyak banget gitu ke aku ya. Terus aku mikirnya ketika hujatan banyak, oh maaf ada tisu. Bentar. Gimana Mbak? Aduh. Jadi maaf loh ini sampai Tribuners ya, banget. Tribuners sampai ini kan menceritakan gimana sih awalnya sampai Mbak Umuhani ini berani untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat juga, terutama terkait dengan fasilitas jalan rusak ini. Dan kita pengen dengar juga nih kisahnya Mbak Umu gitu kan, sampai akhirnya bisa di posisi sekarang dan videonya viral di mana-mana dengan tanggapan dari netizen yang beragam tentunya Mbak Umu. Iya, jadi kayak gitu ya Kak Muti. Jadi ketika aku mengunggah itu bener-bener dapat intimidasi, dapat pressure yang luar biasa, dan aku belum pernah ngerasain sebegitu apa ya, kayak pelik banget gitu kan. Harus apa gitu ya, bertanya-tanya, terus ada juga yang nakut-nakutin. Jadi kan makin lama juga mental aku down. Iya, benar-benar. Itu benar-benar mental aku down banget gitu ya, mental aku down. Dan ketika itu aku cuma bisa bilang ke suami bahwa aku harus apa gitu loh. Terus suami tuh nggak pernah yang mematahkan, dia selalu yang bilang, ya lu kan hebat, lu kan kuat, ngapa lu harus takut sama hal kayak gini, lu tuh udah ngelakuin hal yang benar, kenapa harus lemah? Oke, seketika itu nih aku kuat nih. Langsung kuat, oke. Sekarang gini, kamu baca komentar positif, jangan baca yang negatif, skip yang negatif. Untuk apa? Orang yang negatif itu hanya yang beda sudut pandang sama kamu. Oke, aku mulai Kak berusaha untuk kayak move on. Tiba-tiba mungkin baru ini aku jujur di Tribuners, baru ini aku buka semuanya. 1000 orang ngedukung aku, tapi aku patah sama satu orang yang mengecam aku bahwa aku manusia gak berguna. Itu komentar di video yang kakak posting atau dari orang terdekat? Dari keluarga. Dari keluarga? Terus aku ngerasa bahwa aku sempet kayak cekcok juga sama keluarga ya. Mungkin aku tahu maksud mereka pengen melindungi atau takut terjadi apa-apa sama aku ya. Cuma gimana juga balik lagi ke kata-kata yang, untuk apa kamu kayak gitu? Kamu ngelakuin hal yang nggak berguna, bikin malu. Terus aku tuh mikir, bikin malunya yang gimana? Nggak bergunanya tuh yang gimana? Terus dan dari situ aku memutuskan bahwa oke, mungkin kalian bisa anggap aku nggak berguna, tapi insya Allah aku bisa tunjukin ke kalian bahwa aku bisa berguna bagi orang lain. Mungkin belum sekarang buat keluarga, tapi aku bisa berguna ke depannya untuk orang lain yang maaf yang ngomong lebih menganggap aku gitu loh. Jadi itu salah satu the power of Umuhani yang benar-benar bisa ngebuat Umu bangkit yuk, Umu bisa yuk. Ya udah, mungkin mereka sekarang masih ketakutan aja gitu ya, tapi aku balik lagi ke diri aku bisa, insya Allah aku kuat, aku harus bisa bela orang-orang yang mungkin butuh pertolongan lewat aksi-aksi positifnya dari itu sih Kak. Jadi aku akhirnya berusaha untuk bangkit semakin kuat bahwa Umu tunjukin yang baik, yang positif gitu. Karena aku mikirnya gini,
aku cuma punya media sosial, jadi gimana dampak media sosial ini bisa positif gitu kan. Kalau kita mau terlahir negatif bisa, ya kan, cuma kan itu bukan aku banget gitu. Kayak ada beberapa yang kemarin tempo lalu juga yang viral, tapi harus postingannya harus dengan maaf, mungkin aku bisa seperti itu, tapi maaf yang ngomong, walaupun aku tidak seviral atau tidak semenggelegar itu, tapi aku tetap mengedepankan adab dalam beraspirasi gitu loh, karena bahasa baik dan benar itu benar-benar harus dibutuhkan. Jadi di sini aku pinter ngolah satir sih. Oke, nah ini kita lihat tayangan Mbak Umu nih ya, nih. videonya. Ya Allah Mbak, ini kalau boleh tahu Mbak, kenapa konsepnya bajunya seperti itu Mbak? Bisa dibilang nih ya, bajunya itu kan bagus banget, dress gitu, sampai pakai apa namanya? Head speech. Iya, head speech gitu. Gimana Mbak? Bisa dijelasin? Maksudnya kan biasanya kita ngeliat konten-konten untuk mandi lumpur dan sebagainya di kubangan jalan rusak ini ya pakaiannya biasa, kaos-kaos biasa. Ya kalau gitu. bisa sekiranya dibuang aja langsung. Iya, ini kenapa Mbak Umu malah tampil cantik gitu kan, pakai dress yang bagus banget gitu. Jadi di sini ada maknanya juga, Kak. Oke, gimana itu, Mbak? Hitam itu kita kenal dengan berduka, lebih dikenal dengan berduka, tapi dia itu berusaha tegar. Artinya dia itu hitam berduka, tapi dia berusaha untuk kuat. Di balik semua foto aku berusaha senyum, yang artinya bahwa ya masyarakat saya aku dan masyarakat juga berusaha tetap tersenyum, jalanin hidup seperti biasa, bahwa ya udah kami harus menjalani ini di atas semua kesakitan. Ya ini regulasi pemerintah yang seperti ini gitu loh. Jadi mau berharap bagaimana, mau beraspirasi bagaimana, ya itu sih intinya baju hitam, karena dia merasa ini adalah keadaan sebenarnya duka, ada keadaan yang lara banget buat para masyarakat gitu ya, di daerah itu. Hal yang menyedihkan, tapi kita masih bisa tetap tersenyum, karena mau nggak mau harus tetap tersenyum jalanin hidup. Mau kita berteriak kayak apapun, apa yang langsung didengar gitu. Jadi konsep hitam itu seperti itu, dan akan menunjukkan bahwa lumpurnya lebih hidup. Oke. Gitu. Wah, keren Jadi banget. ada konsep ya sih. Ternyata sampai ada konsep seperti itu Iya, juga ya. aku berusaha untuk berdandan elegan, maaf yang ngomong ya, mungkin ya menurut aku udah cukup elegan lah ya untuk mandi di lumpur, udah kayak Romo Priwet ya. Makanya itu bagus banget gitu kan, make up full dan juga dengan pakaian yang bagus. Makanya agak terheran-heran ini. Iya, karena kita ngelihat juga biasanya jajaran yang di atas itu selalu bertampil dengan elegan. Oke, jadi ini ada makna tersirat ya dari dari baju, head speech dan senyuman. Dan senyuman yang ditampilkan oleh sosok Mbak Umu. Dan aku tuh bercaptionnya ya cukup pakai kertas, jadi biar foto yang berbicara. Iya, aku ngeliat beberapa caption dan itu mungkin netizen yang ngerasa ya, kayaknya yang mungkin sering-sering komen yang maaf kurang baik ya, yang negatif tentunya itu mungkin merasa sekali itu Mbak. Karena aku membaca beberapa dan melihat juga beberapa. Head speech-nya luar biasa ya. Iya. Asli. Dan tapi Mbak Umu kalau boleh tahu, itu kemarin pas tag video itu di satu tempat aja kah atau gimana Mbak? Kemarin sebelumnya itu kayak survei dulu nih mana aja tempat-tempat yang kira-kira? Enggak survei. Oh, enggak survei. Enggak. Seketika gini. Hari pertama itu aku sebenarnya diadukan soal sekolah. Oke, sekolah. Ada madrasah ibtidaiyah gitu, kayak MI gitu, yang terkena puting beliung. Mungkin Tribun pernah ngangkat juga ya. Iya, kemarin. Jadi sempat ada teman-teman minta tolong bahwa ini benar-benar belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah gitu. Memang itu lebih ke Kemenak ya, Kementerian Agama. Tapi di sini juga aku tuh menghimbau kepada pemerintah Pemkab Lamsel juga untuk ayo dong berpartisipasi, kalian bisa menjembatani gitu loh, menyuarakan juga ke Kemenaknya biar nggak dicuekin, karena udah sebulan. Dan aku tuh bener-bener miris ngelihat keadaan sekolah yang ya ampun sedih banget gitu loh Kak. Bener-bener ya Allah, ini nggak layak gitu loh, maaf yang ngomong, kayak di perindapan. Sedangkan aku tahu Lamsel ini daerah yang luar biasa pendapatannya gitu kan. Cuma ya udah, jadi kita balikin lagi ke aspirasi soal sekolah. Terus ketika pas OTW mau ke sekolah kok ini jalannya, aku langsung teringat yang sudah astaga. Jadi ya udah, aku beraspirasi dari jalan menuju ke sekolah. Nah, ketika aku ngupload aspirasi yang jalan menuju ke sekolah dan sekolah, tiba-tiba banyak banget orang, ternyata memang mungkin netizen, warga atau teman-teman tuh memang harus dipancing ya. Ada yang mulai dulu biasanya ya. Tiba-tiba mereka langsung speak up juga. Merasa bahwa mereka punya power. Mau kesini. Aku tuh bacain komentar tuh bener-bener ku
telaah. Sebenarnya maaf yang ngomong kayak disortir ya. Mana yang paling ini? Aku cek dulu. Aku sebelum melakukan aspirasi aku harus cek data Kak. Aku cek dulu dari Google Map. Aku coba hybridnya. Aku coba lihat bener nggak serusak apa gitu ya. Mungkin namanya rusak parah ya rusak ya Kak ya. Semua jalan dikatakan rusak pasti rusak. Cuma aku cek dulu. Aku cek dulu data. Ini jalan milik siapa? Kewenangan siapa? Siapanya? Karena jangan sampai aku beraspirasi kalau aku salah itu jadi bumerang juga buat aku ke depannya. Iya betul banget. Jadi nggak main asal ini gue datang viral, nggak gitu konsepnya gitu. Mungkin teman-teman karena apresiasi ke aku ya yang baumu kesini dong, baumu kesini, oke. Bukan berarti juga kita datang langsung viral, enggak begitu. Aku butuh bantuan kalian juga, aku butuh kekompakan kalian juga untuk bareng-bareng kita bersuara. Mungkin lewat aku pembukanya, tapi selanjutnya alhamdulillah the power of medsos teman-teman pun ada power gitu loh. Betul sekali. Iya kan, jadi aku akhirnya beraspirasi, aku lihat jalan dan ternyata ketika aku ke jalan yang itu jalan akses utama yang menghubungkan kecamatan dan banyak desa Kak. Aku sempat kelilingin semuanya sebenarnya. Ada sekitar 7 desa yang aku kelilingin, tapi memang spot foto yang aku pakai cuma 4 karena ketika itu aku cari yang paling bener-bener vital banget. Ketika aku foto di 4 desa itu ternyata memang separah itu ya. Separah itu. Dan Kak Umu sendiri tanya nggak sih sama warga sekitar ini jalan udah berapa lama rusaknya dan gimana aja pemerintah daerah terutama gitu? Apakah udah ada upaya gitu? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Jadi sudah 20 tahun jalan itu rusak dan belum tersentuh sama sekali. Terakhir maaf yang ngomong dibenerin waktu ya zaman yang terdahulu. Udah lama banget itu pun kayak aspal yang tambal sulam. Jadi ketika itu mungkin tergerus waktu, iklim dan segala macam ya Kak. Akhirnya rusak lagi. Tapi kan harusnya bisa diminimalisir gitu. Aku sih menghimbau untuk siapapun pemimpinnya, bukan terkait yang sekarang aja ya. Siapapun pemimpinnya, kalian juga harus tetap jaga, dan untuk masyarakat juga kita juga harus bisa jaga ya Kak, untuk kayak air irigasinya jadi kita harus kayak lebih sama-sama ngejaga sih. Memang aku tuh berpikir gini sih Kak, nggak melulu semua menyalahkan pemerintah. Benar. Nggak melulu juga masyarakat juga salah, enggak, tapi kita harus kolaborasi, bersinergi dengan baik dan benar gitu. Kalau kitanya sama-sama maaf yang ngomong acuh nggak acuh. Iya betul sekali ya. Gimana ya, mau jalan itu dibangun sebagus apapun kalau nggak dirawat juga ujungnya bakal rusak lagi gitu. Benar. Mau masyarakat menjerit seperti apapun kalau yang di atas tidak peduli atau tidak mendengar atau tidak berusaha untuk ini rakyat gue, percuma. Tidak memperjuangkan percuma gitu. Begitupun sebaliknya ya Kak, kalau pemerintah sudah berjuang, sudah memberikan fasilitas, tapi kalau masyarakat tidak menjaga juga dampaknya nggak baik ya. Jadi harus sama-sama, kita juga nggak bisa nyalain. Di sini aku jujur sadar bahwa kita tuh nggak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah gitu loh. Tapi terkait birokrasi, regulasi kepemerintahannya yang suka membelot itu sih. Nah ini Mbak Umu terkait dengan video yang kemarin baru saja diupload, yang terakhir banget yang tadi sudah ditayangkan, ini sejauh ini apa saja yang reaksi-reaksi yang diterima gitu, ataupun tanggapan yang Mbak Umu terima dari uploadan videonya? Mungkin dari pemerintah ada yang bersuara mengonfirmasi bahwasannya akan segera dibangun. Terus juga untuk masyarakat mungkin yang terkhusus nih ya, masyarakat yang ada di desa yang jalannya rusak tersebut, gimana Mbak? Mereka tanggapannya terkait dengan video tersebut? Aku sempet nangis baca semua doa sama dukungan. Jadi yang bikin aku kuat itu sih Kak. Mungkin kalau orang bilang lu cuma cari sensasi. Kalau dipikir secara logika, cari sensasinya di mana gitu. Kalau sensasi itu untuk menikmati di diri sendiri Kak, secara hasilnya, pribadi, hasilnya. Tapi betul ini bersensasi, maafnya ngomong kita tahan pasang badan, tapi dinikmati hampir semua rakyat lah yang ada di situ gitu loh. Jadi letak sensasinya di mana? Kalaupun suatu saat aku ada rezeki, aku mendapatkan kayak ya rezeki yang lebih dari Allah, itu mungkin ya itu keberkahan dari doa dan dukungan para orang-orang yang aku bantu. Jadi ya sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat baik untuk orang banyak. Itu sih yang aku pegang. Jadi memang moto itu moto hidup ya. Nggak apa-apa. Podcast sesama wanita ya, jadi kayak dari hati ke hati banget. Jadi berasa curhat ini ya Mbak ya. Nah Mbak Umu, terkait dengan banyak hal yang sudah Mbak Umu alami untuk bisa memposting video-video tentang aspirasi terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di Lampung Selatan, gimana Mbak Umu pada awalnya mungkin ada juga komentar negatif, dan sampai sekarang pun mungkin masih ada aja ya Mbak ya komentar negatif. Cuman balik lagi Mbak Umu hanya fokus kepada masyarakat yang memang memberikan doa dan dukungan tentunya untuk semua konten yang
merupakan apa ya, isinya itu bisa dibilang aspirasi untuk masyarakat. Tapi sejauh ini Mbak, kalau boleh tahu, Mbak Umu ini tertarik nggak Mbak untuk terjun mungkin di dunia politik? Karena kan melihat Mbak Umu ini udah punya apa ya, udah punya keinginan gitu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Salah satunya adalah ini istilahnya menjembatani aspirasi dari masyarakat. Nah, kira-kira tertarik nggak sih Mbak untuk bisa berada di posisi mungkin duduk di kursi legislatif gitu, untuk bisa apa ya, mungkin lebih mempunyai power lagi untuk bisa mengubah keadaan saat ini Mbak? Oke, itu pertanyaan paling menohok dan sering disupport oleh teman-teman. Karena kalau untuk saat kita nggak tahu depannya ya Kak ya. Tapi kalau untuk saat ini aku nggak. Aku beraspirasi dari tahun 2018 aku sudah beraspirasi dulu soal bansos, tapi karena aku masih belum berani. Ketika viral yang di tahun 2020 itu banyak yang untuk kayak ayo dong. Aku tuh mikirnya kayaknya di pemerintahan juga nggak cuma modal tenar, nggak cuma modal viral lo mandi, dan bukan semua infrastruktur pemerintah itu soal jalan. Masih banyak hal itu, dan aku ngerasa aku belum cukup sanggup, aku belum banyak ilmu, aku belum banyak pengalaman gitu ya. Walaupun terlepas ada yang menawarkan, ada yang pengen maafnya ngomong kayak udah ini nih, aku belum. Aku ikutin kata hati aku. Jadi sendiri aja dulu untuk sementara ini. Kalaupun memang Allah mempermudah jalan ke depan itu, memang kamu akan ada lebih power lagi ketika kamu sudah ada jabatan atau kedudukan, mungkin semua lebih mudah gitu. Cuma aku belajar gini, kalaupun aku untuk kedepannya nanti ketemunya jalur kesana ya Kak, aku tuh mikir gini, ya aku berusaha dari hal yang kecil aja dulu gitu loh. Kenapa aku harus tiba-tiba membludak menawarkan diri atau mendeklarasikan diri, mengajukan diri lah ya. Gue sanggup, gue hebat. Aku nggak mau sejumawa itu, nggak segampang itu juga gitu kan. Belum lagi resiko kalau kita jadi salah satu dari mereka di ranah politik terus kita dikritik. Apa? Mau jawab apa gitu kan? Jadi nggak harus semua melulu lewat jadi orang politik dulu kalau kita mau mengkritik. Dan aku lebih nyaman jadi independen yang seperti sekarang, walaupun banyak banget hujatan orang menuduh bahwa kamu digagahi, kamu diprakarsai. Terserah. Yang tahu aku, silahkan kalian menuduh apa sesuka hati kalian. Tapi yang aku yakini, aku cuma sama suami berdua banget, kita cuma berdua beraspirasi gitu. Jadi makanya aku tuh sampai detik ini ngerasa pede aja, ya kamu mau ngomong apa terserah. Gitu loh. Aku tanpa harus takut aku kayak kayak harus ada yang aku takuti gitu, enggak. Aku bukan yang kayak orang dikendalikan orang, bukan. Alhamdulillah yang mengendalikan aku ya isi hati aku sama suara-suara rakyat yang memang butuh bantuan. Mbak Umu, ini suara aku udah kayak orang menyalon. Mbak Umu ini kan tadi Mbak Umu sempat ngungkapin ada yang menawarkan juga Mbak untuk terjun ke dunia politik itu Mbak? Ada. Ada, ketika dulu diintimidasi juga, maafnya ngomong jujur ya, ini ada juga yang menyodorkan uang. Sampai ada yang jangan di skip loh Tribun. Ini hanya sharing ya, itu dan itu sudah berlalu kok. Udah berlalu di tahun 2020. Iya, itu sempat yang ketika mental aku hancur habis-habisan di situ sih Kak. Ya karena mendapat terpaan dari semua sisi ya. Benar, semua sisi luar biasa. Luar biasa banget, jadi mental hancur gitu. Jadi aspirasi juga berlanjut sih Kak, nggak cuma sekedar mandi lumpur, masih banyak aspirasi yang lain yang aku jalankan gitu ya. Masih banyak yang soal guru honorer, soal Satpol PP Lampung Selatan, ya adanya kayak kecurangan-kecurangan gitu lah, atau kekurangan dari pemerintah yang masih kurang kinerjanya, aku roasting semua. Iya benar, itu bisa jadi kontrol sosial juga ya untuk menilai. Bukan sekadar mandi lumpur. Dan sempat kemarin juga yang viral yang di Rumbia itu, aku juga salah satu dari yang mandi lumpur di Rumbia yang alhamdulillah sudah dibenahi. Mungkin belum seluruh ya, tapi udah ada prosesnya juga ya. Tapi setidaknya aku sudah bisa mengajak teman-teman aku yang lain itu untuk berpartisipasi gitu ya, karena aku menggagas mereka untuk ayo kita beraspirasi bareng-bareng gitu. Jadi Mbak Umu yang memberi gagasan ya. Teman kita yang konten kreator lainnya menyanggupi, dan mereka juga akhirnya punya keberanian menjadi aspirator juga. Akhirnya ya udah, tapi sekarang kan kita udah punya kesibukan masing-masing ya. Ya udah punya ini sendiri Mak. Jadi aku tetap konsisten dengan yang aku jalani. Jadi kalau boleh tahu nih Mbak Umu, berarti kedepannya Mbak Umu ini akan tetap konsisten untuk memvideokan hal-hal yang memang berkaitan dengan aspirasi dari masyarakat, khususnya untuk di Kabupaten Lampung Selatan, karena Mbak Umu sendiri tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, seperti itu ya Mbak? Iya, insya Allah aku tetap konsisten.
tetap diberi kesehatan, kekuatan sama Allah biar aku bisa terus beraspirasi sih tanpa harus jadi apa-apa dulu. Aku udah bisa membuat sesuatu, mengubah sesuatu menjadi Oke. luar biasa. Nah Mbak, ini harapan kedepannya sendiri Mbak dengan adanya konten-konten aspirasi yang Mbak Umu tuangkan dalam sosial media, entah itu Instagram ataupun Facebook, apa Mbak? Harapannya? Mungkin kepada pemerintah terkait nih tentang hal-hal yang disampaikan, kan tadi ada sekolah rusak yang belum tersentuh bantuan, lalu infrastruktur jalan yang sudah puluhan tahun tidak diperbaiki juga. Nah harapannya seperti apa dengan adanya konten dari Mbak Umu ini? Harapannya pasti ini meliputi harapan seluruh rakyat di Lampung terutama pasti ya, pengennya yang terbaik. Cuma memang kita tahu nggak mudah untuk ngejalanin itu semua. Kita butuh kolaborasi, kita butuh sinergi yang baik ya Kak, antara masyarakat, pemerintah sama stakeholder. Karena masyarakat juga nggak bisa jadi apa-apa tanpa pemerintah. Begitupun pemerintah nggak bisa jadi apa-apa juga tanpa masyarakat gitu. Jadi gimana kedepannya kita tuh harus bener-bener sebagai pemerintah mendengarkan suara hati rakyat. Jangan nunggu viral baru dibenerin. Ketika sudah viral baru mereka kalang kabut segala macam. Dan untuk masyarakat juga aku sih apa ya Kak, aku tuh nggak bisa berkata apa-apa ya karena aku berharap yang terbaik buat seluruh wilayah yang ada di dunia ini tuh ya kan. Cuma kan kalau melalui birokrasinya memang nggak segampang itu gitu. Cuma kalau bisa kita meminimalisir kezoliman, korupsi, pembelotan, birokrasi yang rumit ya kan. Jadi kuranginlah janji-janji manisnya, mendingan realisasi dulu aja. Jadi nggak perlu janji deh, langsung realisasi dulu aja. Jadi lu bisa menunjukkan bahwa nih gua bisa gitu. Jadi sebenarnya aku mensupport penuh untuk pemerintah untuk membangun Lamsel. Siapa sih Kak yang nggak pengen daerahnya maju? Iya betul, apalagi fasilitas infrastruktur ya, karena kan itu apa istilahnya hal vital ya. Membantu perekonomian juga. Benar. Cuma terkait dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat ke aku kan beda ya. Mungkin pemerintah menganggap bahwa ya elah gitu kan, tapi kalau masyarakat yang ayo Mbak Umu kamu bisa gitu. Nah kedua ini sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan baik jika pemerintah menanggapi, bukan acuh gitu aja gitu. Jadi masyarakat pun makin murka kalau ketika pemerintah itu mengabaikan masyarakat. Jadi mereka tuh kayak mengeluarkan unek-uneknya akhirnya di medsos itu kan, yang tadinya mungkin mereka nggak berani untuk speak up. Jadi akhirnya mereka berani gitu. Dan di sini sebenarnya aku bangga, ternyata kalian tuh bisa beraspirasi. Cuma hanya mentalnya yang karena kalau misalkan kita memberikan komentar seputar mungkin perkembangan infrastruktur dan fasilitas untuk daerah, itu kan membutuhkan keberanian yang luar biasa tentunya Mbak. Dan sebenarnya butuh research dulu kan. Oh ini apa benar udah lama nggak tersentuh dan sebagainya. Ini sebenarnya kewajiban dan wewenangnya siapa sih daerah ini ya kan, seperti itu yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Umu. Bener, tapi ini juga terkait soal aspirasi, menyampaikan aspirasi itu juga nggak bisa kita pressure penuh ya ke masyarakat karena ada yang terkait instansi. Oh iya. Ya. Kadang beresiko ya Wak. Dan kalau menyampaikan aspirasi juga tadi Mutiara menggarisbawahi kata-kata dari Mbak Umu bahwasannya kita tuh harus tetap ada etikanya. Bener. Nah iya itu penting banget. Penting beradab itu karena ketika kita tidak mengedepankan adab, apalagi dari aspirasi itu yang bisa diambil. Udah aspirasinya kamu buruk, terus kamu dapat hujatan negatif, terus apa gitu loh. Mungkin bakal dibenahi kayak yang si A ya, si AW yang sudah melakukan hal itu gitu. Cuma dampaknya apa? Ketika sudah dibenahi, apa konsistensinya selanjutnya gitu. Nah, ya mungkin kita passionnya beda-beda ya Kak Muti. Aku juga menghargai mereka sebagai aspirator dengan cara mereka masing-masing gitu. Cuma kan memang karena aku dari awal membentuk aspirasi aku dengan cara yang elegan, yang baik, yang benar, dan sarkasku itu insya Allah bisa diterima oleh orang-orang. Iya. Walaupun ada pemerintah yang nggak terima. Pasti itulah pasti itu Mbak. Maksudnya apapun yang kita lakukan niatnya baik, tapi tetap aja pasti ada hal positif yang kita terima ataupun tanggapan negatif dari orang-orang sekitar. Nah Mbak Umu, kalau boleh tahu target kedepannya Mbak apa sih Mbak? Target yang ingin dicapai Mbak Umu dalam kurun waktu setahun atau 2 tahun ke depannya. Mungkin banyak bermunculan konten kreator yang lain dari kabupaten yang lain mungkin yang saat ini tidak terdengar nih suaranya, bahwasannya di daerah ini ada A, B, C yang ternyata belum tersentuh fasilitas pemerintah dan sebagainya Mbak. Harapan aku sih pengennya ketika ada konten kreator ya, aku senang ketika ada aspirator, konten kreator terlahir
bisa menyampaikan aspirasi, tapi ingat konsistensi. Jadi nggak cuma hanya sekedar viral lo dapat kayak penggemar, feedback itu bukan cuma itu. Tapi ada konsistensi di situ yang dijaga, ada adab yang harus dijunjung, ada data yang harus benar-benar dicari ya. Terlepas kita juga dilindungi sama undang-undang dasar ya, bahwa iya benar, kita dilindungi atas dasar aspirasi. Tapi aspirasi yang dilindungi itu juga nggak semua aspirasi. Kalau kalian tidak mempelajari UU ITE, kalian tidak mempelajari adab yang benar ya, maaf yang ngomong, kalau kalian melakukan aspirasi yang salah pun bisa jadi bumerang untuk diri kalian sendiri. Nggak semua aspirasi itu bisa hasilnya bisa positif, enggak. Bahkan bisa menjadi bumerang diri sendiri kalau kita tidak benar-benar gitu menjalani aspirasi itu gitu. Kita konsisten. Aku pun sebenarnya kayak otodidak, aku nggak punya pengalaman politik, aku nggak punya ilmu tinggi ya kayak orang-orang, enggak. Aku belajar dari pengalaman. Oke, belajar dari Jadi pengalaman itu ya guru kita ya, sebagai guru kita. Aku belajar dari pengalaman ketika viral pertama, aku mempelajari semua. Apa yang ada, apa yang salah, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus nggak boleh aku lakukan. Satir apa yang sebenarnya bisa lebih menohok tanpa harus menghina menghina suatu kumpulan ya, atau kita mencaci maki atau kita body shaming. Oh ternyata memang harus ada yang kita jaga gitu. Kita harus tetap bisa beraspirasi dengan baik dan benar, tetap aman, sentosa, selamat ya dunia akhirat. Iya benar sekali, benar banget Mbak. Cuma kalau dipikir ya kadang mencekam, banyak banget gitu ya, kadang orang mendoakan tapi mereka juga kayak menakut-nakuti yang awas Kak Umu nanti kamu di bla 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 bla, awas Kak Umu nanti Oke, tapi di situ aku jadi kayak memperingati diri sendiri bahwa Umu ingat punya keluarga, boleh beraspirasi tapi tetap ingat, tetap pada ranahnya, jangan sampai kadang kan ada tuh hate speech dari ya mungkin orang-orang yang nggak suka sama aku ya, menggiring opini untuk bahwa biar aku marah, aku emosi, mereka menjebak aku dengan UU ITE. Iya ya. Betul, itu yang terjadi kebanyakan ya Mbak Umu. Iya, dan alhamdulillah aku nggak pernah menghadapi hate speech itu dengan serius. Iya harus. Kalau boleh cek di komentar-komentar aku selalu bahasnya lucu ya. Aku kirim doa-doa pengusir setan, aku kirim kayak resep-resep membuat makanan atau ya tips and trick. Iya, jadi dialihin lah ya komen-komen itu dengan isu-isu yang lucu. Aku sadar ketika mereka tidak suka sama aku itu hak mereka. Ya, mereka beda sudut pandang pun itu ya udahlah, itu hak mereka. Toh mereka membela, aku juga membela, kita sama-sama membela, cuma pada porsi yang beda-beda gitu ya. Tapi aku balik lagi ya, mereka fake akun gitu. Jadi ya untuk apa aku harus repot-repot berantem sama mereka yang tong kosong nyari bunyinya menurut aku. Dan kita nggak tahu itu siapa. Bener, gitu kan ya. Apa dia hanya memancing emosi. Iya, betul. Padahal sebenarnya dia yang emosi. Betul banget. Nah Mbak Umu, ini sudah panjang sekali cerita kita ya. Tadi kita juga sudah mendengarkan sharing session dari Mbak Umu sampai apa sih sebenarnya awal mulai Mbak Umu sampai videonya akhirnya bisa viral. Mbak Umu mungkin untuk closing bisa dikasih statement khusus ataupun pesan kepada Tribuners di rumah, khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, karena kan sesama masyarakat Kabupaten Lampung Selatan ya Mbak Umu, bisa disampaikan kepada Tribuners di rumah. Ih gila, itu kalau ngadepin netizen tuh aku pura-pura tegar, tapi kalau ngadepin masyarakat aku nggak bisa tegar atau nggak sih? Oke. Buat semua Tribuners, buat seluruh masyarakat Lampung, terutama Lampung Selatan, buat seluruh pemerintah yang ada di Lampung, yuk kita sama-sama bangun Lampung yuk. Kalian nggak kasihan, kalian nggak sedih Lampung sebegitu blacklistnya di mata orang ya, dengan segala macam tragedinya, segala macam yang terjadi di Lampung itu. Jujur saya pura-pura kuat kok kalau di medsos, karena ada hal yang saya bela gitu, karena saya tahu mereka juga belain saya sekuat tenaga mereka dengan cara masyarakat di sana ngebelain saya Mbak, ngelindungin aku. Mereka gimana caranya tetap support aku ya. Jadi buat para pemerintah, stakeholder masyarakat, yuk kita sama bareng-bareng bangun Lampung, karena Lampung itu benar-benar indah, punya pendapatan penghasilan hasil bumi yang luar biasa, punya wisata yang indah banget yang harusnya tuh kita explore gitu loh. Jadi kalau ada aspirasi dari saya ataupun teman-teman saya yang lain menyampaikan hal yang tidak baik atau menurut pemerintah itu tidak pantas diunggah, jangan diintimidasi. Kita semua masyarakat rakyat jelata yang memberi suara sama pemerintah gitu. Jadi kita tuh cuma butuh realisasinya, bukan intimidasinya gitu.
kalau selalu diintimidasi, rakyat pun nanti lama-lama nggak berani. Rakyat bisa acuh sama pemerintah, rakyat bisa jadi melawan sama pemerintah gitu. Jadi gimana caranya ya mengkolaborasikan pemerintah sama masyarakat itu sebenarnya rumit ya Kak ya, karena udah terlalu banyak stigma-stigmanya. Iya, betul gitu sekali. ya. Tapi aku terkhususnya buat masyarakat Lampung Selatan, terima kasih banyak buat semua dukungannya, luar biasa. Terlebih lagi teman-teman online yang udah ngebantu. Ya, the power of medsos, karena berita itu nggak akan terangkat juga kalau kalian juga nggak bantu untuk sama-sama ngebagiin itu, atau kita benar-benar sama-sama sharing. Kita share bareng gitu ya, untuk kepentingan bersama. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah kompak. Aku berharap Lampung Selatan bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Siapapun pemimpinnya, insya Allah Bisa amanah ya, bisa amanah, dan pasti beliau adalah putra daerah yang pengen terbaik untuk Lampung. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kinerja, mohon izin, kami semua masih punya hak untuk menyuarakan suara hati kami, karena kami ingin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, luar biasa sekali Mbak Umu. Ini Mbak. Ya Allah, iya. Jadi itu tadi closing statement yang disampaikan oleh Mbak Umu itu menyangkup semuanya ya. Jadi tidak hanya untuk masyarakat khusus, tapi untuk pemerintah juga. Baik Mbak Umu, mungkin itu saja perjumpaan kita. Banyak sekali nih ya, akhirnya cerita yang Mutiara dengarkan ternyata di balik video viral yang Mbak Umu istilahnya share kepada Tribuners di rumah dan juga followers, tentunya ini ternyata ada cerita di balik video tersebut. Ternyata ada perjuangan juga yang dilakukan oleh seorang Mbak Umu Hani. Baik Tribuners, mungkin itu saja podcast kita bersama dengan Mbak Umu Hani pada hari ini, dan jangan lupa untuk nantikan tayangan podcast terupdate lainnya bersama dengan saya dan juga narasumber yang hebat-hebat tentunya di studio Tribun Lampung. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.